Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Senin 23 September 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dianggap padanya, akan diambil juga darinya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada zaman dahulu, pelita tentu mempunyai fungsi yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat, seperti lampu listrik pada zaman ini. Pelita memungkinkan orang untuk melihat dan bekerja pada saat gelap dan menghindarkan dari bahaya tersandung. Orang-orang Yahudi juga memahami terang sebagai ekspresi dari keindahan batin, kebenaran, dan kebaikan Allah. Di dalam terangmu, kami melihat cahaya. Mazmur bab 36 ayat 10. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih karunia Allah tidak hanya menerangi kegelapan dalam hidup kita, tetapi juga memenuhi kita dengan terang rohani, sukacita, dan damai sejahtera. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menggunakan gambaran pelita untuk menjelaskan bagaimana para muridnya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih-Nya. Sama seperti cahaya alami yang menerangi kegelapan dan memampukan seseorang untuk melihat dengan mata, demikian pula terang Kristus bersinar di dalam hati orang-orang percaya dan memampukan kita untuk melihat realitas surgawi kerajaan Allah. Sesungguhnya misi kita adalah menjadi pembawa terang Kristus sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Injil dan dibebaskan dari kuasa kegelapan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus tentu menghendaki para murid-muridnya dan juga kita sekalian untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, lebih berbuah berkat bagi dunia ini. Dengan kata lain, sikap, perbuatan, perkataan kita harusnya menerangi dunia ini, sehingga kehadiran kita sungguh menjadi terang, membawa orang lain
dari kuasa kegelapan yang membinasakan. Misi kita adalah menyelamatkan dunia dengan menjadi terang yang dapat dirasakan dan dialami oleh sebanyak mungkin orang, terutama mereka yang berjalan dalam kegelapan. Kapan kita menjadi terang bagi dunia? Nasihat bijak penulis kitab Amsal bisa menjadi pedoman untuk kita sekalian. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau kita ingin sungguh menjadi terang, cahaya bagi dunia, menjadi berkat bagi orang lain, jangan tunggu besok, tetapi buatlah sekarang ini, saat ini, sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus juga dalam perikop ini mengatakan bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakan. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak bisa kita sembunyikan dari diri kita sendiri dan dari Tuhan sendiri. Kita mudah tergoda untuk menutup mata dari konsekuensi cara hidup kita yang penuh dosa dan kebiasaan buruk, bahkan ketika kita tahu apa saja konsekuensinya. Namun bagaimanapun juga, segala sesuatu akan diketahui oleh Allah yang melihat semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kejujuran, sehingga kita pun boleh menjadi cahaya terang bagi dunia ini. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.